Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah belajar bentuk guago atau bentuk masa lalu. Lalu juga kita sudah belajar bentuk hyonjae atau bentuk sedang. Nah, di video kali ini kita akan belajar bentuk mire atau bentuk future tense kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang akan datang atau kita belajar bentuk masa yang akan datang. Untuk bentuk mire atau future tense sendiri ini ada beberapa ya. Di sini saya akan kasih dua saja. Yang pertama adalah ada momo geta, lalu ada juga momo real atau momo ulko yeyo. Ulko yeyo ya. Ini keduanya berarti akan. Nah, kita mulai dari momo geta. Ini kata dasarnya geta ya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia ini berarti akan. Nah, bentuk formalnya maka akan ditambahkan momo get semnida ya. Momo get semnida. Lalu bentuk informalnya kita menggunakan gessoyo ya. Gessoyo. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kata dasarnya misalkan gada, ini artinya pergi ya. Kata dasarnya misalkan gada, pergi, maka da-nya kita hilangkan, ga ditambahkan get semnida, maka akan jadi kaget semnida. Kaget semnida. Ini artinya akan pergi. Nah, bentuk informalnya tinggal dirubah ke gesoyo ya. Kages soyo. Sama, ini artinya juga akan pergi. Nah, bedanya adalah ini bentuk formal dan ini adalah bentuk informal. Ini bahasa resmi ya, ini sangat sopan. Ini bahasa sopan sehari-hari ya. Ini yang paling banyak digunakan. Oke. Jadi yang harus dipahami adalah ketika suatu tata bahasa dimulai dengan huruf konsonan ya seperti G ini, maka tidak akan ada perubahan ya. Tinggal kita hilangkan da-nya saja lalu tinggal disambung. Contoh gada, da-nya dihilangkan, tambahkan get semnida. Kages semnida. Kages semnida. Lalu sama ya. Karena dia diawali dengan konsonan, maka tidak akan ada perubahan. Yang berubah hanya da-nya saja yang dibuang. Kita tambahkan gessoyo, maka akan jadi kagessoyo. Nah, contoh lain misalkan mokda. Mokda ini artinya makan. Seperti biasa, untuk merubah ke bentuk formal dan informal, dari kata dasar da-nya kita hilangkan. Maka akan jadi mokes semnida ya. Mok da-nya dihilangkan, tambahkan get semnida, mokes semnida artinya akan makan. Seperti ini. Bentuk informalnya sama ya. Mok kita tambahkan saja gessoyo, maka akan jadi mokessoyo artinya juga akan makan. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah kan? Contoh lain misalkan 공부 hada. Ya, ini artinya belajar. Seperti biasa, kata dasar untuk dirubah ke bentuk formal atau informal, da-nya dihilangkan, maka akan jadi 공부 하겠습니다.
Ya, teman-teman akan belajar. Seperti itu. Sama di sini juga tinggal 공부. 공부 ya. 공부하. Daknya dihilangkan. 공부하 tambahkan ges어요. Maka ini akan jadi 공부하겠어요. Akan belajar. Seperti itu. Mudah kan teman-teman? Jadi yang pertama untuk bentuk mire atau future tense itu ada momogeta. Momogeta itu bentuk dasarnya ya. Kalau dirubah ke bentuk formal maka akan jadi get습니다. Nah, bentuk informalnya ges어요. Contoh misalkan Gada pergi. Seperti biasa untuk merubah dari bentuk dasar ke bentuk formal atau informal, daknya dihilangkan. Maka Gada tinggal ga tambahkan get습니다. 가겠습니다. Artinya akan pergi. Lalu bentuk informalnya 가겠어요 ya, akan pergi. Juga sama. 먹다 daknya dihilangkan tinggal 먹 tambahkan get습니다. 먹겠습니다. Akan makan. Lalu 먹 tambahkan ges어요. 먹겠어요. Akan makan. Ya, sama aja. 공부하다 daknya dihilangkan 공부하겠습니다. 공부하겠어요. Nah, berikutnya teman-teman, bentuk mire juga ada momo real atau el, go, ye, yo. Ini artinya akan. Nah, teman-teman, kalau ada tata bahasa seperti ini, momo real atau el, go, ye, yo, maka ini ada dua pilihan. Untuk kata kerja, ya, untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran vokal. Vokal, maka ditambahkan real, go, ye, yo. Lalu untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran konsonan, maka ditambahkan el, go, ye, yo. Saya ulangi sekali lagi adalah untuk bentuk yang kedua future tense adalah momo real atau el, go, ye, yo ya. Ini artinya sama akan. Nah, aturannya adalah untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran vokal maka ditambahkan real, go, ye, yo. Kata kerja atau kata sifat berakhiran konsonan maka ditambahkan el, go, ye, yo. Contoh gada ya. Daknya dihilangkan maka tinggal ga. Dia berakhiran vokal apa konsonan? Berakhiran vokal ya teman-teman. Jadi tinggal menambahkan real, go, ye, yo. Tambahkan saja real, go, ye, yo. Galko yeyo artinya akan pergi. Nah, yang kedua ini berbeda. Mokda, daknya dihilangkan tinggal mok. Daknya dihilangkan tinggal mok. Mok berakhiran vokal atau konsonan teman-teman? Berakhiran konsonan. Maka kalau berakhiran konsonan ditambahkan elko yeyo. Ya, mogel koyeyo artinya akan makan. Seperti itu. Nah, berikutnya 공부하다, 공부. Daknya dihilangkan tinggal 공부하. Berakhiran vokal maka ditambahkan real, ko, ye, yo. Artinya akan belajar. Nah, kedua tata bahasa ini sama-sama berarti akan ya teman-teman. Kita sudah belajar momogeta lalu momo el, go, ye, yo. Lalu apa bedanya? Jadi yang pertama adalah momogeta bedanya adalah
ini menunjukkan kemauan atau tekad yang keras gitu ya teman-teman. Jadi momogeta itu kemauan atau menunjukkan tekad yang keras gitu ya teman-teman. Contohnya seperti 저는 ya, contohnya seperti 저는 열심히 공부하겠습니다. Ya, seperti itu. 저는 열심히 공부하겠습니다. Saya 공부하겠습니다. akan belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi yang pertama adalah 겠다 menunjukkan kemauan atau tekad yang keras. Contoh, 저는 열심히 공부하겠습니다. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk salam dan bahasa resmi. Ya, seperti itu. Jadi 겠다 bedanya dengan real goyo adalah digunakan biasanya untuk salam atau bahasa yang resmi. Contoh, kita mungkin sudah tahu ya, teman-teman mungkin sudah sering tahu dari salam ada 처음 뵙겠습니다. Ya, 처음 뵙겠습니다. Ini artinya nice to meet you atau senang berjumpa Anda ya, atau pertama kali berjumpa dengan Anda. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi momogeta itu lebih menekankan kepada tekad atau kemauan yang keras. Contoh, 저는 열심히 공부하겠습니다. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu yang kedua, biasanya digunakan untuk salam atau bahasa yang resmi. Contoh, 처음 뵙겠습니다. Ya. Senang berjumpa Anda. Atau ada yang lain seperti 잘 먹겠습니다. Ya. Saya selamat makan. Misalkan kita akan makan itu pakai 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan momo real goyo? Ini lebih menjelaskan ke rencana ya teman-teman. Yang pertama, momo real goyo ini lebih ke rencana. Contoh misalkan, 내일 친구와 같이 먹을 거예요. Contoh teman-teman ya. Jadi el-goye itu lebih menerangkan ke rencana. 내일 친구와 같이 먹을 거예요. Besok ya, 내일 besok. 친구와 같이 먹을 거예요. akan makan bersama dengan teman. Seperti ini teman-teman, menyatakan rencana ya. Jadi bukan tekad, ini rencana. 내일 친구와 같이 먹을 거예요. Menyatakan rencana, besok akan makan bersama dengan teman. Seperti itu. Lalu yang kedua, digunakan juga untuk bertanya rencana atau schedule, rencana atau schedule ya, rencana atau schedule kepada
orang lain. Nah, yang pertama tadi kita digunakan untuk rencana ya, bentuk future tense, bentuk akan yang menyatakan rencana gitu maksudnya. Nah, lalu kedua, bertanya rencana atau schedule kepada orang lain. Contoh, Neil Odi. Neil Odie gal koyeyo. Ya, seperti ini teman-teman. Neil odie gal koyeyo, besok akan pergi kemana. Nah, seperti ini teman-teman. Neil odie gal koyeyo, besok akan pergi kemana. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi inilah perbedaan antara geta dengan momo elgoyeyo ya. Saya jelaskan sekali lagi. Perbedaan momo geta dengan momo elgoyeyo adalah momo geta lebih menekankan kepada kemauan atau tekad yang keras. Contoh, 저는 열심히 공부하겠습니다. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, bertekad, kemauan yang keras ya. Lalu yang kedua, getsemnida atau geta biasa digunakan untuk salam atau bahasa yang resmi. Contoh, 처음 뵙겠습니다, senang berjumpa Anda. 잘 먹겠습니다, selamat makan ya. Nah, momo elgoyeyo dia lebih menyatakan atau lebih menjelaskan ke rencana. Itu ya. Contoh, 내일 친구와 같이 먹을 거예요. Besok akan makan bersama dengan teman. Ya, lalu yang kedua adalah digunakan untuk bertanya atau digunakan untuk bertanya rencana atau schedule kepada orang lain. Contoh, 내일 어디에 갈 거예요? Besok akan pergi kemana? Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman mungkin sering dengar ya kalau di drama itu ada bahasa banmal. Odi kagetchi gitu ya. Nah, misalkan contoh Odi kagetchi gitu ya. Kagetchi. Nah, seperti itu, ini banmal ya teman-teman, banmal. Nah, banmal ini harus hati-hati karena banmal ini digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang umurnya lebih rendah atau kita sudah akrab gitu ya, umurnya lebih muda dari kita atau akrab. Nah, kalau real goeyo misalkan seperti kal goya, misalkan odi gal goya, odi gal koji gitu ya, seperti ini. Nah, ini juga banmal ya teman-teman, ini banmal. Jadi dalam bahasa banmal ini juga kita sering dengar di drama. Contoh, Odi kagetchi, mau pergi kemana gitu. Odi gal goya gitu. Odi gal goji. Contoh dalam drama misalkan mogel koya gitu ya. Mau mogel koya gitu. Mau makan apa gitu ya. Atau akan makan apa gitu ya, seperti itu. Mau mogel koya, odi gal koya gitu. Odi gal koya, mau pergi kemana gitu maksudnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini untuk pelajaran kali ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Klik like jika teman-teman suka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.